Wow, mantep banget guys. Di sini tuh pinjaman gue berhasil cair ya, senilai Rp700.000 dari aplikasi pinjol ilegal mudah cair terbaru 2023 ini. Jadi jika kalian ingin mendapatkan limit pinjaman seperti yang gue dapatkan, harap kalian tonton videonya dari awal hingga akhir dan juga simak penjelasannya. So, halo guys, welcome back with me Yoga Pratama. Di kesempatan video kali ini, di sini gue bakalan mereview salah satu aplikasi pinjol ilegal mudah cair terbaru 2023, yang mana ini merupakan aplikasi pinjaman online tidak usah dibayar, yaitu pinjol tanpa verifikasi wajah. Sesuai dari anjuran Kominfo ya, bahwa kita itu dianjurkan untuk meminjam uang sebanyak-banyaknya ke dalam fintech yang ilegal tanpa perlu mengembalikan pinjaman mereka. Oh ya, nanti jika video ini tembus 500 likes ya guys, di sini gue bakalan memberikan yaitu dana kaget senilai Rp300.000 untuk 50 orang pemenang nih guys. Jadi pastikan kalian sudah like video ini dan berkomentar positif. Nanti untuk dari dana kaget ini akan gue bagikan langsung ke dalam grup Telegram. Jangan lupa untuk join grup Telegramnya. Oke, pertama-tama di sini gue bakalan bacakan terlebih dahulu untuk himbauan yang telah diberikan oleh Kominfo. Oke guys, ini dia himbauan dari Kominfo ya. Ini berita resmi dari tribunsnews.com, yang mana Kominfo mengatakan pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke dalam fintech yang ilegal, tak perlu dikembalikan guys. Jadi berita ini udah cukup lama, di tahun 2018 yang lalu guys. Jadi di sini kita akan lihat ya untuk beritanya. Tribunsnews.com Jakarta. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo, Samuel Abrijani Pangrapan menyatakan masyarakat yang meminjam uang melalui fintech ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Alasannya perusahaan fintech tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Dengan begitu, kegiatan maupun kesepakatan yang perusahaan itu jalankan juga ilegal. Jadi peminjamnya itu pinjam aja sebanyak-banyaknya, sebab pihak pemberi pinjaman tidak resmi kok. Nggak usah dibalikin. Kan ilegal, kata Samuel pada Senin tahun 2018 yang lalu guys. Lalu di sini kita akan scroll ke bagian bawah ya. Samuel mengimbau masyarakat untuk melaporkan fintech ilegal yang mereka ketahui atau merugikan mereka ke pihak berwenang seperti Kemkominfo, Otoritas Jasa Keuangan atau singkatnya OJK, dan kepolisian. Jadi kalau fintech ilegal menagih hutang, laporkan. Nanti pihak berwajib akan menangkap karena mereka tidak berizin. Seharusnya dia yang rugi, bukan masyarakat, kata pria yang akrab disapa Semi ini. Menurut dia, laporan dari masyarakat adalah cara yang lebih mudah untuk memerangi fintech ilegal ini guys. Dia menyebutkan dengan masyarakat yang berani melaporkan fintech ilegal, hal itu akan membuat pelaku bisnis ilegal itu jera. Nah, di sini kita akan scrolling ke bagian bawah lagi ya guys. Kemudian kalau pihak tersebut memang ingin berbisnis secara berkelanjutan, mereka akan mendaftarkan diri dan mengurus izin ke OJK. Semi juga menyarankan masyarakat untuk mengecek terlebih dahulu fintech yang terdaftar di OJK guys. Jadi itu dia ya untuk himbauan dari Kominfo. Ini dia adalah untuk dari berita tribunsnews.com. Oke guys, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita menuju ke dalam aplikasinya. Jadi aplikasinya itu bernama Kredit Baru ya, yang mana ini merupakan pinjaman uang cash dari Kredit Baru. Kalau kita lihat dari ratingnya di bawah ini, kita lihat ya. Di sini tuh dia mendapatkan rating 3,5 dari 1000 ulasan guys. Serta untuk jumlah downloadnya itu baru 50.000 lebih. Ya artinya belum terlalu banyak ya guys orang yang mendownload aplikasi ini. Jadi biasanya kalau misalkan aplikasi pinjol ilegal itu dia baru sedikit yang download, biasanya itu mudah cair. Jadi pastikan kalian sudah menginstal dan juga mengajukan di dalam aplikasi pinjol yang belum viral ya guys ya, seperti itu. Biasanya kalau misalkan udah ramai itu tidak akan cair. Nah, kita bisa scroll ke bagian bawah. Di sini ada orang-orang yang berkomentar terhadap pinjol ini guys, yaitu di sini ada dari Fantastic Avenger. Dia memberikan rating bintang 1, yang mana ini cukup buruk banget ya. Dan dia tuh berkomentar seperti ini. Aplikasi mudah pengisiannya dan tidak rumit, dan proses verifikasi bisa yang sakit bisa-bisa mati duluan nungguin konfirmasi verifikasinya. Nah, jika kalian ingin mengajukan di suatu pinjol yang ilegal itu harus perhatikan tips dan trik ya guys ya.
Jangan kalian asal mengajukan saja, yang ada data pribadi kalian akan disalahgunakan oleh pihak pinjol tersebut. Nah, di sini tuh ada tentang aplikasi, yang mana di sini kita bisa lihat simulasi pinjamannya, lalu penjelasan tentang apa itu aplikasinya, serta di sini tuh yang paling penting banget yaitu di sini kalian bisa baca untuk persyaratannya, guys. Yaitu di sini tuh kalian bisa lihat ketentuan dan pengajuan pinjaman. Nah, di sini kalau kita lihat warga negara Indonesia ya dengan KTP. Lalu yang kedua, usia minimum 20 hingga maksimal 50. Lalu di sini memiliki rekening Bank Indonesia seperti BCA, Mandiri, BRI, dan BNI, lalu berdomisili di Indonesia. Nah guys, sekarang kita langsung saja untuk membuka sebuah aplikasi dari kredit barunya. Di sini kita lihat ya guys ya, pada saat kita baru login, kita akan langsung masuk ke dalam beranda seperti ini, yang mana maksimum nominal pinjaman hanya Rp700.000. Karena di sini tujuan kita adalah legal, baik kita bisa mengajukan pinjaman berapa saja, mau di ACC 100.000 pun yang penting kita di ACC, guys. Biasanya kalau pinjol ilegal di ACC-nya ya benar sekitar 700.000 hingga 1 juta rupiah. Lumayan banget ya guys ya, apalagi di sini tujuan kita adalah gagal bayar. Nah, di sini gue bakalan berikan tips dan triknya untuk kalian semua yang ingin mengajukan di suatu pinjol yang ilegal. Yang pertama, kalian bisa menggunakan handphone kedua yang mana tidak tersedia data pribadi kalian ya. Atau jika kalian hanya memiliki satu handphone, kalian bisa backup yaitu data pribadi kalian itu ke dalam Google Drive. Setelah itu kalian dapat langsung mengajukan ya guys ya. Tapi untuk kontak nih harus diperhatikan juga. Kontak darurat kalian siapkan 50 terlebih dahulu. Nanti bisa kalian pilih 3 kontak dari 50 tersebut. Kalau bisa 25 orangnya itu aktif guys dari 50 orang. Nah, di sini kita dapat mengajukan pinjaman sekarang, yang mana di sini tuh untuk proses-prosesnya kita mengisi nomor ponsel terlebih dahulu. Lalu di sini tuh kita bisa login ya guys ya. Tapi jika kalian belum memiliki akun, kalian bisa klik di bagian daftar. Di sini untuk cara mendaftarnya gampang banget. Kalian tinggal ketik saja nomor kalian lalu klik di dapatkan kode. Nanti kode tersebut kalian bisa ketik di sini. Lalu kalian bisa ketik kata sandi dan konfirmasi kata sandi kalian. Lalu kalian udah dapat login ke dalam aplikasinya. Oke guys, selanjutnya kita dapat klik di pinjam sekarang ya. Di sini tuh ada beberapa informasi pribadi yang harus kita isi. Yang mana di sini kita dapat mengisi foto KTP terlebih dahulu guys di bagian atas. Lalu nama lengkap kalian, ada juga nomor KTP. Lalu nomor ponsel ini udah otomatis terisi karena memang tadi kita sudah login menggunakan nomor handphone tersebut. Lalu akun WhatsApp kalian bisa kalian ketik. Di sini ada jenis kelamin, tanggal lahir, status pernikahan, alamat rumah yang detail, dan juga email kalian. Lalu selanjutnya kalian udah bisa klik yakin dan kalian udah dapat mengajukan pinjaman di dalam aplikasi ini. Selanjutnya tinggal mengisi kontak darurat dan juga rekening bank pribadi kalian. Dan nanti setelah pengajuan ini gue bakalan perlihatkan untuk bukti penarikan gue di dalam aplikasi ini. Wow, mantep banget guys. Di sini tuh pinjaman gue berhasil cair ya, senilai Rp700.000 dari aplikasi pinjol ilegal mudah cair terbaru 2023 ini. Jadi jika kalian ingin mendapatkan limit pinjaman seperti yang gue dapatkan, harap kalian tonton videonya dari awal hingga akhir dan juga simak penjelasannya. Oke, mungkin sekian pembahasan yang bisa gue berikan dan gue sampaikan. Kurang lebihnya gue mohon maaf ya. Sampai jumpa di next video. See you the next time and happy enjoy.